hendaknya kita mencatat atau minimal kita diam untuk bisa menyimak serta mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan. Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ini kayaknya bassnya kekencengan ya, kayak ada suara ya. Coba dikecilin, nggak apa-apa. Taib, alhamdulillah, jazakallahu khairan Syekh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua yang telah direncanakan oleh manusia, semua yang telah dipersiapkan oleh manusia itu tidak mungkin menjadi indah dan sempurna melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan kepada seluruh manusia yang berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk beliau dengan baik. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah, tempat nikmat luar biasa. Ajib ya akhi. Kalau antum gak serius untuk ilmu, ditanya antum sama Allah Subhanahu wa taala. Semangat belajar. Allah kasih fasilitas yang luar biasa untuk kita bisa belajar. AC, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Antum semua kita akan ditanya sama Allah atas semua nikmat yang Allah berikan nanti. Sering ana sampaikan bahwasannya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat kedua mata, kedua telinga, ya, nikmat pankreas, nikmat usus, nikmat bisa buang air besar, buang air kecil dengan lancar, nikmat kedua tangan dan kedua kaki. Alhamdulillah. Tanpa semua nikmat itu, Allah ambil aja salah satu nikmat tersebut, kita mengeluh ya akhi. Apalagi semua nikmat itu Allah ambil, kita hanya akan menjadi segumpal daging yang lama-lama akan membusuk, enggak ada manfaatnya.
Tetapi atas semua nikmat yang Allah berikan itu kepada kita, maka alhamdulillahirabbil alamin. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman. Allahu akbar. Nikmat Islam. Nikmat bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa duduk di masjid, menikmati mendengarkan kajian ilmu. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jangan ambil hidayah dari hati-hati kita. Agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Betapa banyak orang-orang yang masuk rumah sakit itu hanya untuk bisa buang air kecil, untuk bisa buang air besar. Mereka bayar belasan bahkan puluhan juta. Tetapi kita bisa buang itu dengan lancar dan alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bersyukur wahai saudaraku agar Allah tambahkan nikmat itu kepada kita. Baik, sampai di mana materi kita? Baik, sampai sebab-sebab ya, 8 poin sebab-sebab. Baik, terpilihnya Jazirah Arab ya, bukan Pondok Pucung ya. Jazirah Arab sebagai tempat ya diturunkannya risalah kenabian yang terakhir, yakni risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum cinta nggak kalau dibahas tentang Rasulullah? Antum seneng nggak? Oh yang benar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku azani Allah wa iyyakum. Materi berikutnya, bab berikutnya, yakni pendahuluan yang ketiga dari kita Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala adalah pendahuluan yang ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu mizatu khatmir risalat bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal umam bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya keutamaan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari risalah-risalah kenabian terdahulu, dan umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari umat-umat kenabian yang dahulu. Ya. Sebelum kita masuk pada tema kali ini, setiap kita mengatakan ana cinta Rasulullah, kita cinta Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang perlu kita perhatikan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai kita? Telah kita bahas di bab-bab yang lalu bahwasannya cinta yang diminta, yang dituntut oleh setiap muslim dan muslimah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah cinta yang didasari dengan ilmu, bukan cinta atifah al-mawthurah, bukan cinta berdasarkan perasaan ya, tetapi cinta berdasarkan ilmu. Itu kata penulis huwal hubbul matlub, itu adalah cinta yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat kita al-Islam. Maka setiap kita hendaknya memperhatikan apakah ibadah yang kita lakukan ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis hafizahullah taala ya, di antara keutamaan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjadi penutup risalah-risalah sebelumnya. Kata penulis hafizahullah, min ikramillahi jalla sya'nuhu li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahmiluhu a'ba'ar risalah wahda. Ya, di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah alaihi salatu wasallam apa? Adalah memberikan beban. Memberikan beban atau mengembankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah risalah, sebuah syariat itu sendiri.
tidak dipikul bersama-sama, tetapi beliau pikul syariat itu sendiri. Beliau bawa syariat itu sendiri. Beliau bawa petunjuk itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan, Allah berfirman, sekiranya kami berkehendak, sekiranya kami mau, ya, kami akan mengutus di setiap kampung, di setiap negeri seorang yang akan memberi peringatan, yakni Rasul, yakni Nabi. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang diri, membawa risalah al-Islam. Fatakhsisullah jalla sya'nuhu Muhammadan, dan bentuk pengkhususan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan ini yang sangat agung. Ya. Dengan kedudukan ini, dengan risalah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah al-Islam dengan memberikan petunjuk al-irsyad kepada as-saqalain, kepada dua makhluk, yakni manusia dan jin. Ya, ketika antum mendengar saqalain, berarti ini maksud apa? Jin dan manusia. Li ajli ta'zimihi wa takrimihi wa takhsisihi bil ajril katsiri was thawabi alladhi laisa lahu mathil. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam dengan sendiri, maka dengannya akan dihimpun pahala-pahala yang begitu banyak, ya, dan kebaikan-kebaikan yang tidak ada tandingannya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falau aradallahu jalla sya'nuhu la ursila fi kulli misrin wa isrin rasulan. Ya. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, bukankah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan di jazirah Arab seorang rasul? Ya, di Mesir seorang rasul, di Yaman seorang rasul. Bukankah itu mudah bagi Allah? Naam, akan tetapi tidak. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam semesta. Ini bentuk apa? Pengkhususan, pemuliaan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, beban risalah kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk beliau bawa kepada seluruh alam semesta, ya, bidzalika anaun wa ta'abun katsirun, itu akan menjadi beban yang berat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walakin Allah jalla sya'nuhu lam yurid dzalik. Ketika Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan, menghendaki di setiap wilayah itu seorang rasul, seseorang yang memberikan peringatan, ya, kepada setiap kaum, ya, maka Allah akan mengutus rasul-rasul tersebut. Akan tetapi tidak, Allah tidak melakukan itu. Wa hammalahu wahdahu, Allah membebani, Allah memberikan beban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian, ya, asqalan nidharah li jami'il qura, yang mana berat resikonya ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh alam semesta. Bertujuan untuk apa? Liyudhhira fadlahu bi'umumihi risalatihi wa yu'azzim ajrahu. Ya, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, secara umum dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkan, melipat gandakan pahala-pahala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk atas apa? Atas kesungguhan beliau, atas kesabaran beliau, ya, maka dengannya akan bertambah pahala untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bertambah pula pahala bagi mereka yang beriman dari manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan terus mengalir manusia yang beriman kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas umat-umat sebelumnya. Kanat bi'tsatul anbiya alaihimus salam
khassatan li aqwamihim. Dahulu para nabi mereka diutus itu khusus untuk kaum-kaum mereka. Ya, mereka membawa sebuah kitab yang mereka diberikan peringatan untuk mengingatkan kaum-kaum mereka. Wabittali, dengan demikian, fahum yahmiluna ma'ahum tashri'an. Maka ketika seorang nabi itu diutus kepada sebuah kaum, ya, dan pengutusan ini sebuah pengkhususan kepada kaum tersebut, ya, dan nabi tersebut akan membawa sebuah syariat khusus untuk kaum tersebut, yatanasabu ma'al qaum, yang sesuai dengan masalah yang terjadi oleh kaum tersebut. Ya, akan membawa syariat yang sesuai dengan problem, dengan masalah yang terjadi pada kaum tersebut. Ya. Fahuwa tashri'un muwaqqatun bi zamanin wa makan. Adapun syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan syariat yang sifatnya sementara. Ya, yang memiliki keterkaitan dengan waktu dan tempat. Ya. Maka dengan datangnya nabi-nabi baru yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan memansukh, ya, akan menghapus hukum-hukum nabi yang telah datang sebelum nabi-nabi tersebut. Ya. Adapun dengan Nabi alaihi salatu wassalam tidak. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala itu amatan fi zamani wal makan, secara umum untuk setiap waktu dan tempat. Wa kana at-tashri'u alladhi jaa'a bihi alaihi salatu wassalam munasiban ma'a man bu'itsa ilaihim, dan syariat Rasulullah, perhatikan, alaihi salatu wassalam itu sangat cocok. Lihat, perhatikan. Syariat yang Rasulullah alaihi salatu wassalam bawa kepada umatnya sampai kita pada hari ini itu sangat cocok buat kehidupan kita. Iya apa enggak? Allahu akbar. Sangat cocok. Mau di negeri manapun, mau di Eropa, mau di Asia dan lain sebagainya, cocok ya akhi. Allahu akbar. Fahuwa tashri'un kamil, dan itu merupakan syariat yang sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, maka pada hari ini, ya, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah atmamtu 'alaikum ni'mati, aku telah cukupkan semua nikmat bagi kalian. Ya akhi, ayat ini turun kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ketika Allah katakan atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, bagaimana kehidupan para sahabat? Kayak, ya akhi, Allahu akbar. Antum tahu ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, antum kenal siapa beliau? Banyak nonton Wiro Sableng sih. Jadi dia nggak kenal tuh sama sahabat, ya. Baca sirah supaya kenal. Bagaimana mau cinta? Baca aja enggak, kenal aja enggak, ya. Maka dengan adanya majlis sirah, niatkan untuk kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang hidup memperjuangkan risalah beliau alaihi salatu wasallam. Abu Ubaidah ibn Jarrah, seorang sahabat yang jalil di antara 10 yang diberikan busyra, kabar gembira masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui risalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, termasuk 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga tanpa hisab. Abu Ubaidah ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Sepuh juga seperti Abu Bakar usianya. Di perang Uhud pernah Anda ceritakan kan? Cinta beliau yang mencabut besi dari pipi Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat enggak pertemuan yang lalu? Baik.
Abu Ubaidah ketika Rasulullah SAW wafat, pada saat itu umat kosong, nggak ada yang mimpin. Udah 3 hari. Udah tiga hari. Dan umat nggak boleh kosong, mesti ada yang memimpin. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpikir dan mengumpulkan sahabatnya. Setelah itu beliau memanggil Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Di samping kanannya Umar bin Khattab, di samping kirinya Abu Ubaidah, dibawa menuju para sahabat yang sedang berkumpul, bermusyawarah. Siapa yang mau dijadikan sebagai pemimpin berikutnya? Pengganti siapa? Rasulullah. Khalifah artinya bukan pemimpin, tapi pengganti. Khalifah artinya apa? Pengganti, bukan pemimpin. Abu Bakar datang tuh, lagi ngumpul nih para sahabat, lagi musyawarah, lagi bingung. Siapa yang pantas menggantikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dudukan yang sangat agung ya akhi. Kata Abu Bakar ketika datang dengan Umar dan Abu Ubaidah, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, sungguh aku telah pilihkan 2 orang untuk kalian, yakni sebagai orang pemimpin. Yang pertama adalah Al-Faruq." Allahu Akbar. Anak merinding ini kisah ini. Yang pertama adalah Al-Faruq. Pembeda dia adalah Umar bin Khattab. Umar ini dengan fitnah sebagai pintu. Umar mati, pintu fitnah masuk. Kisahnya panjang ya akhi. Aku pilihkan bagi kalian yang pertama adalah Al-Faruq. Alladzi a'azza Allahu bihil Islam. Yang mana Allah muliakan Islam dengan keberadaannya. Dan yang kedua adalah aminu hadhil ummah. Yang kedua adalah orang yang sangat terpercaya di agama ini. Siapa dia? Abu Ubaidah. Siapa yang kalian mau pilih? Kata Umar dan Abu Ubaidah serempak, dia ngangkat kedua tangannya Abu Bakar. Bal anta ya Abu Bakar. Allah. Justru engkau wahai Abu Bakar. Bukan kita. Allahu Akbar. Kisah yang panjang ya akhi. Ketika Rasulullah SAW mengutus sebuah pemimpin pasukan perang dan dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah pada saat itu. Ya, di antara prajuritnya ada Jabir bin Abdullah. Enggak punya perbekalan pada saat itu. Ya, enggak punya perbekalan pada saat itu. Abu Ubaidah diberikan hanya sekeranjang kurma. Sekeranjang apa? Kurma. Yang cukup ketika dibagikan oleh Abu Ubaidah, 1 orang dapat 1 biji ya akhi. Allahu Akbar. Kata Jabir bin Abdullah, ketika kita mulai safar, kita dibekali 1 kurma 1 ya akhi. Apa yang kita lakukan dengan kurma tersebut? Kata Jabir bin Abdullah, kunna namussuha. Kita isep-isep tuh kurma. Sampai manis, udah kita simpan lagi, kita dorong air segelas. Itu cukup buat apa? Sehari semalam. Ente makan kurma sekali 17 ya akhi. Allahu Akbar. Setengah kilo habis ente, benar. Kita setengah kilo ya akhi, benar. Mereka 1 biji diisep-isep ya akhi. Allahu Akbar. Ingin cintain Rasulullah SAW, ikuti jejak para sahabat. Simple. Toyib, kita lanjut ke materi. Jadi sampai mana tuh? Toyib. Kehidupan para sahabat tatkala itu sangat miskin ya akhi. Bahkan di antara aminya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana lupa namanya. Kalau ana enggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ana lupa namanya. Ketika lagi lapar luar biasa dan dia pada saat itu lagi sedang berjaga di perbatasan perang. Di apa? Di perbatasan. Yang begadang pada saat itu. Dia izin sama sahibnya, "Ana buang air kecil dulu sebentar." Dia pergi. Udah sampai ke tempat yang agak rendah, dia buang air kecil di situ. Ketika lagi ngeluarin air kencingnya, terdengar suara itu yang bukan suara yang biasa. Biasa suara air kencing itu, ya air pipis itu ketika kena tanah, antum tahu suaranya gimana kan? Ketika kena padang pasir, suaranya kayak lebih lembab. Beda. Terdengar suaranya nyaring, kayak sember. Ih, kenapa nih? Kok kayak beda? Takutnya kena barang yang berharga dan sebagainya.
Kondisi dia pada saat itu lagi lapar-laparnya ya, sehingga punya makanan. Allahu Akbar. Habis pipis apa selesai dia bersihin, dicek. Tadi kena apa? Enggak taunya kena apa? Kulit bahimah. Bahimah dalam bahasa kita bisa kambing, bisa yakni unta, yakni sejenis demikian. Kulit binatang. Mungkin sekitar yakni kurang lebih sekian lebarnya. Ya, kulit binatang sama dia. Dicuci pakai air ya, dimakan. Antum tahu para sahabat ketika diboikot, mereka hanya makan rumput. Antum tahu? Allahu Akbar. Kalau antum nggak baca, antum nggak tahu ya. Ya, radhiyallahu anhum. Kembali ke materi. Wa hadha tashri'u bi hadzal kamal asy-syamil munasiban li hajatil ummah ayyan kana mawqi'uha. Syariat yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam merupakan syariat yang sempurna, yang cocok bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan aja waktunya. Ya, wa haitsu la hajata ba'da dzalika ila tasyri'in jadidin. Maka dengannya tidak butuh syariat baru. Tidak butuh ajaran baru, ya. Fala hajata ila bi'tsati nabi akhir ba'dal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak pula dibutuhkan dengan diutusnya nabi-nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ada orang mengaku-ngaku nabi, antum percaya? Antum percaya? Jangan, ya. Jangan percaya. Adalah kedustaan. Tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis hafizahullahu taala, "Wan qita'ul wahyi war risalah la ya'ni qita'ud da'wah." Dengan wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, terputus enggak dakwah? Anda tanya, terputus enggak dakwah? Enggak. Ya, dengan terputusnya wahyu, wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti terputusnya dakwah, ya. Balid da'wah ila Allah madiyah ila yaumiddin. Bahkan dakwah menyeru manusia kepada Allah merupakan sesuatu yang harus kontinu sampai hari akhir nanti. Wa qad takaffala Allah jalla sya'nuhu siyanatan hadzal din bi amrayni. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil alih, menjamin dan menjaga agama ini dengan 2 poin. Poin yang pertama, hifdzullah ta'ala al-Qur'an al-Karima min at-tabdil wan-naqsi waz-ziyadati aw at-tahrif. Yang pertama, dengan Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian Al-Qur'an, keaslian Al-Qur'an dari mereka orang-orang yang berusaha untuk mengganti Al-Qur'an, mengurangi Al-Qur'an, menambah Al-Qur'an dan merubah Al-Qur'an atau memalingkan makna Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Dan sungguh kamilah yang telah menurunkan az-dzikra. Az-dzikra kata para ulama selain maknanya berzikir, makna yang lain kata Al-Imam An-Nawawi adalah Al-Qur'an, ya. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah pula yang akan menjaganya, ya. Al-Qur'anul Karim turun berapa kali? Ke langit dunia, ke Lauhul Mahfuz. Turun berapa kali? 1 kali. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian turun dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi alaihi salatu wasalam berangsur-angsur selama 23 tahun. Hasbal hawadits yang kita bahas, sesuai dengan kondisi yang terjadi. Maka dengan kita mengetahui sebab turun ayat tersebut dan kita mengetahui bagaimana mengaplikasikan ayat yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui sirah. Jumlah ayat dalam Al-Qur'an ada berapa? Angkat tangan. Ada berapa? Ayo. 6.000
Kurang jelas suaranya. Toib 6.000 udah pernah sampaikan ya? Udah pernah. Ya, udah pernah. Bahwasannya jumlah ayat Al-Qur'an adalah 6.236. Ya, cara menghafalnya awalnya 6, akhirnya 6, tengah-tengahnya fasa dakwah Nabi 23. 23 tahun maksudnya. 6236, bukan 6666. Ya, dan ini telah ditahqiq, telah diteliti oleh para qurra dari Kufah. Dari Kufah, dan ini yang disebarkan ya oleh seluruh dunia di Asia ataupun di Jazirah Arab dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian dengan poin yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam. Yang pertama dengan menjaga keaslian Al-Qur'an ya, dan yang kedua dengan apa? Dengan Allah menjadikan taifah. Allah menjadikan sebuah kelompok, sebuah kaum dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka senantiasa menyeru kepada al-haq. Kepada apa? Al-haq. Sebagaimana hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati. Ya. Masih saja senantiasa akan ada sebuah kaum, mereka dari umatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, zahirina 'alal haq. Mereka senantiasa berjuang, menyeru, menjelaskan bahwasanya ini adalah al-haq, ini yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadalahum, dan mereka orang-orang yang membenci Islam, mereka orang-orang yang mengajarkan manusia di luar syariat Muhammad, di luar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tidak bisa memudaratkan, mencelakakan orang-orang pejuang al-haq. Ya, sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, sampai tegaknya hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka berkata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa kana minal umami qablina, dan dahulu yakni umat-umat sebelum kita ya, idza baddalu dinahum ba'atsallahu nabiyyan yubayyinul haqq. Dahulu apabila sebuah kaum ya, kaum-kaum terdahulu ya, kaum bangsa Arab ini ada 3. Ada apa? Ba'idah, ada musta'ribah, ada ba'idah, ada musta'ribah. Yang pertama itu ada kaum ba'idah. Apa? Kaum apa? Ba'idah. Mereka kaum Arab yang sudah tidak ada lagi keberadaannya, seperti kaum 'Ad, Tsamud ya, dan lain sebagainya. Ya. Anda lupa yang kedua apa? Dan kaum yang kedua ini kaum yakni lebih baru daripada kaum sebelumnya. Dan kaum yang ketiga adalah kaum keturunan Nabi Ismail. Ya, atau yang disebut dengan keturunan Al-Adnaniyah. Ya, musta'ribah. Ya, ada 3 kaum Arab terdahulu yang mereka bersumber dari Yaman semuanya. Bersumber dari apa? Dari mana? Dari Yaman semuanya. Ya. Ketika adalah kabilah Jurhum mampir ke sebuah lembah yang pernah Anda sampaikan, ketika ada Hajar dan Ismail bersinggah di situ, mampirlah kabilah Jurhum. Ya, mereka istirahat di sana, numpang minum dan sebagainya. Nabi Ismail ketika mulai remaja belajar bahasa Arab kepada kabilah Jurhum pada saat itu. Ya, maka dari situ Nabi Ismail dinikahkan dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum dan turun sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, ada 3 kabilah dan terus sampai sekarang ya, orang-orang Arab terdahulu terbagi menjadi 3 dan terus sampai sekarang muncul Arab condet, ya, Arab Tanabang, Arab kerukut, ya, bercanda ya, ya, dan seterusnya. Baik. Kembali ke materi. Kaum-kaum terdahulu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat akan kemungkaran yang terjadi kepada mereka,
Maka ketika terjadi kemungkaran, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi untuk menerangkan kemungkaran ini, mengajarkan kemungkaran ini, bahwasannya ini tidak boleh, ini dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ummah ya la nabiyya ba'da nabiyha fa kanat ismatuha taqumu maqaman nubuwah. Perhatikan, adapun umat ini ya, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tadi yang pertama, menjadikan Al-Qur'an, dan yang kedua menjadikan sebuah taifah, sebuah kelompok manusia yang senantiasa menyeru kepada agama Islam dengan petunjuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat ini berdiri di dalam maqam an-nubuwah, di dalam kedudukan kenabian. Bukan mereka berarti seorang nabi, bukan, akan tetapi mereka memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan sebuah kaum mereka ittafaqu 'ala dhalalah. Mereka tatkala sebuah kaum bersepakat di atas kesesatan, kejahilan, kebodohan, ya, maka dengannya akan ada senantiasa orang-orang yang menyeru kepada al-haq, kepada kebenaran, yang dimaksud adalah al-Islam dengan kemurnian Islam, yang mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ajarkan itu kepada para sahabatnya. Ya. Maka berdasarkan ya pembahasan di atas, saudaraku, azani Allah wa iyyakum, nampak jelas bagi kita ya keutamaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ya umat yang mengemban risalah kenabian yang terakhir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dengannya selesai sudah pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah taala pembahasan pekan depan kita akan masuk ke pembahasan yang bertemakan nasab ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nasabnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ana harap antum semua bisa mengikuti materi-materi yang dibahas secara kontinu agar tidak ada yang terputus dan tertinggal atau salah memahami akan materi yang disampaikan. Sampai sini ada pertanyaan ya, wahai bapak-bapakku sekalian? Ada pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan akan materi ataupun yang lainnya? Tafadhalu. Sudah adzan? Sudah masuk? Masya Allah. Cepat waktu ya. Allahu Akbar. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.